Iya, itu ayat berapa, Adit? 7 dan 8. Kalau ayat 5 dan 6 bunyinya apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, itu ayat 5 dan 6 ya, yang memiliki pesan seperti ini. Bahwa sesudah Coba Butia sudah ini belum? Assalamualaikum Butia. Dianya error terus. Waalaikumsalam Pak Akbar. Ya, waalaikumsalam Zulfahmi. Aduh, Zulfahmi gelap sekali Zul. gelap banget, Zul. Boleh. Mati lampu Pak di sini Pak. Mati lampu. Mati lampu. Astagfirullah. Oh, pantasan keluar. Aku coba nyalain ya. Dari kapan Zul? Teman-teman sepertinya Butia masih Baru aja. ini ya. Kak, kalau saya pakai komputer, Pak. Ya, alhamdulillah. Teman-teman tadi Pak Komputernya Farhan asli buat main sedikit game, sampaikan yang terkait ada dalam surat Al-Insyirah tadi ayat 5 dan 6 yang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya, bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, ya. Ataupun sebaliknya, ya, bahwa ketika setelah ada kesulitan itu pasti nanti ada kemudahan. Ya, jadi ketika teman-teman merasakan suatu kesulitan, teman-teman tidak boleh putus asa, tidak boleh mengeluh, ya. Teman-teman harus bersemangat. Teman-teman percaya bahwa bisa melalui itu semua, ya. Karena setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan, ya. Percaya itu, harus yakin bahwa ketika teman-teman mengalami kesulitan, ya, itu teman-teman harus tetap semangat, tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa. Karena di depan sana atau setelah kesulitan itu nanti teman-teman akan mendapatkan kemudahan, ya. Itu. Kemudian ketika teman-teman selalu misalkan mengalami atau ada kesenangan, teman-teman tetap tentu harus selalu bersyukur dan tidak boleh secara berlebihan, ya, dalam kesenangan di dunia ini, ya, karena biasanya kesenangan ataupun kebahagiaan itu merupakan suatu ujian juga, ya, untuk manusia. Jadi ujian itu bukan hanya kesedihan, ya, tetapi kesenangan pun itu merupakan suatu ujian nih. Bagaimana orang tersebut bisa melewati atau merasakan kebahagiaan itu, apakah dengan berlebihan, apakah dengan penuh rasa syukur, ya, atau tidak. Ya, jadi itu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan setelah surat Atin, surat apa teman-teman? Al-Alaq. Al-Alaq. Bukan Al-Falaq ya, tapi surat Al-Alaq. Kalau Al-Alaq artinya apa? Bacalah. Yaitu untuk Iqra. Ya, tapi kalau Al-Alaq artinya apa? Ya, teman-teman mendengar suara Butia tidak? Enggak Pak. Kau tahu Pak artinya Al-Alaq itu artinya apa? Segumpal darah. Iya, betul, segumpal darah. Teman-teman, apakah masih ingat surat Al-Alaq ini merupakan wahyu yang diturunkan pertama kali? Surat Al-Alaq ayat berapa sampai berapa? Ayat 1 sampai 19. Kalau yang diwahyukan pertama kali yaitu 1 sampai 5. Ya, tadi surat Al-Alaq. Teman-teman sudah hafal surat Al-Alaq? Sudah. Ya.
Teman-teman, kita akan membaca dulu bersama-sama, tapi tidak perlu buru-buru ya. Oke. Oke, Pak Akbar harapkan teman-teman sudah duduk rapi dulu. Udah, Pak. Semuanya harus melapaskan ya, dan harus fokus, tidak boleh melakukan aktivitas apapun ya. Makanya Pak yang nggak penting itu, Pak. Iya, datang, Pak. Ya, kita harus fokus ketika murojaah ya. Tidak usah melakukan hal apapun. Coba itu ya. Hal yang nggak penting ya, Pak. Iya, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak penting ketika murojaah ya. Obutia masih terkendala. Oke, teman-teman, kita semua melapaskan ya. Hamzah, Bintang, silakan videonya diaktifkan. Ya. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha Astaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam annallaha yara. Kalla lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Itu tadi surat apa teman-teman yang sudah dilafazkan? Al-alaq. Al-alaq yang artinya apa? Al-alaq artinya bacalah. Kalau al-alaq suratnya itu mempunyai arti segumpal darah. Nah, dalam surat al-alaq ini salah satu perintahnya yaitu tentang bacalah. Kita sebagai manusia diminta untuk selalu membaca. Ya, baik itu membaca Al-Qur'an ataupun membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya ya, teman-teman ya. Jadi karena membaca itu sangat banyak manfaatnya untuk kita ya. Jadi kita harus selalu membaca. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Sudah ada 9 orang yang bergabung. Oke, Pak Akbar bagi 2 saja ya. Teman-teman untuk membaca surat Al-Alaq-nya ya. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang ya. Oke, yang pertama langsung diaktifkan videonya ya. Silakan Hamzah. Kemudian Fibi.
kemudian Adit, coba Bu Tia, sudah bisa belum Bu? Oh belum. Hamzah, Fibi, Hadid, kemudian Cahla. Dan 4 orang itu dulu ya. Silakan teman-teman melafazkan surat Al-Alaq. Bacanya tidak usah buru-buru ya. Yang tadi namanya Pak sebutkan. Semuanya harus melafazkan. Bibi boleh mengikuti yang lain ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke, sudah siap? Lagi main kucing Pak. Fokus ya. Jika sudah siap, silakan Bibi, Hamzah, Adit sama Syahla ya. Silakan dilafazkan. Ya Pak. Yang lain suaranya di mute. Al insana min alaq. Ikra wa rabbukal akram. Allazi allama bil qalam. Alamal insana ma'lam ya'lam. Annallaha yara. Allah innal insana La yatgha ar-rahus ila rabbika ruj'ana. Abadan iza kalla. Au amara bit taqwa. Amara bit taqwa. Alam ya'lam bi'annallaha yara. La illam Nasfa'am bin nasiyah. Nasibatin kasin khasiyah. Dona dia sangat sujud wa qatarib. Sadaqallah azim. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, tadi alhamdulillah Pak Akbar sudah mendengar suara Hadid, Hamzah sama Syahla. Untuk Bibi nanti kita bisa ini lagi Bibi ya, lebih ini lagi ya dalam mengikutinya ya. Kemudian untuk koreksinya tadi ada sedikit di ayat nasiyatin ini dibacanya samar ya. Itu karena ikhfa. Ada kasroh tain bertemu dengan huruf ikhfa yaitu kaf ya. Kemudian nasiyatin kazibatin itu izhar khoti'ah. A ya, bukan A. Ya. Tadi Pak Akbar masih mendengar ada yang melafazkan khoti'ah, tapi khoti'ah ya. Kemudian kalau ada apa namanya? Gunah ya. Gunah itu apa namanya? Di sini salah satunya gunah itu kan nun yang bersyiddah ya. Jadi dibacanya agak dihentak. Tadi sedikit untuk yang kala di ayat berapa tadi? Di ayat 6. Kalla itu agak panjang ya teman-teman ya. Jadi bukan 2 harkat ya. Di situ bisa 5 sampai 6 harkat ya.
Innal itu ikhfa juga ya, jadi itu harus diperhatikan gunahnya, kemudian dan tajwid yang lainnya ya. Oke teman-teman, yang tadi namanya belum Pak Akbar sebutkan untuk murojaah, berarti sekarang gilirannya ya untuk melafazkan surat Al-Alaq. Ya, Pak. Ada Hairu, kemudian Zeus, kemudian Jannah, Bintang, Halafi, dan Zulfahmi ya. Oke. Bacanya tidak usah buru-buru. Pertama, tidak usah buru-buru ya. Kemudian harus kompak. Panjang pendeknya harus diperhatikan. Ya. Silakan yang belum dilafazkan ya suaranya, kemudian videonya boleh diaktifkan. Bintang. Boleh diaktifkan, Bin. Oke, kelompok 2 silakan dimulai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal ya Allah ustawana ila rabbikal Tidak buru-buru ya. Kana alal huda. Anda bawa tawal. Illam yang tahilanas Terima kasih teman-teman. Untuk di kelompok 2 ini, tadi agak sedikit terlalu buru-buru ya. Padahal tidak usah buru-buru, teman-teman santai saja. Kemudian koreksinya tadi salah satunya di ayat 5. Teman-teman ada yang membaca allamal insana ma lam ya'lam. Teman-teman di situ huruf sa-nya pada lafaz insa itu panjang 2 harkat ya karena matobi'i. Jadi tidak allamal insana ma, tapi insana ma lam ya'lam ya, itu tadi. Kemudian yang kalanya juga kurang panjang. Kemudian apa namanya? Itu ya untuk koreksinya. Kemudian tadi yang ada kurang lancar ya di kalla la illam yang tahilanas fa'am bin nasiyah. Ketika fathah tain bertemu dengan huruf ba, itu hukum tajwidnya adalah iqlab ya. Jadi teman-teman harus tahan dulu. Lanas fa'am bin nasiyah. Jadi tidak lanas fa'am bin nasiyah ya. Jadi harus ada ditekan ditahan dulu untuk hukum tajwid iqlabnya ya. Lanas fa'am bin nasiyah. Kemudian nasiyatin kadibatin khati'ah ya. Kemudian faliyada unadiyah sanada uzzabaniyah. Kalla ini cuma 2 harkat ya untuk ayat 19. Kalla
la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, jadi di surat Al-Alaq ini sebetulnya banyak sekali qol-qolahnya teman-teman ya, ada qol-qolah sugro atau qol-qolah kecil yang ada di tengah kalimatnya. Kemudian ada qol-qolah kubro, qol-qolah yang besar yang biasanya ada di akhir kalimat ya, akhir ayat. Contohnya waqtarib. Ya, di sini apa qol-qolah kubro untuk yang akhir ayat 19 ya. Oke teman-teman, karena Butia masih kenal jaringan, kita semua sekarang sebelum ditutup melafazkan semuanya ya. Setelah itu kita baru berdoa ya. Ayo semuanya kita harus melafazkan sebelum kita tutup ya. Video audionya boleh diaktifkan ya. Yuk kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanafa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin qati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah murojaah surat apa? Al-Alaq yang artinya segumpal darah ya. Teman-teman harus lebih rajin lagi ya mendengarkan surat-suratnya ya, agar teman-teman selalu ingat dan hafal. Oke teman-teman, tetap semangat murojaahnya ya dan belajarnya dari rumah. Nanti kita bertemu kembali pukul 8.25 untuk tematik. Kita tutup murojaah hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.